kita kalau jalurnya sama, Permendikbudnya juga sama, regulasinya sama semua, kita tetap mengikuti Permendikbud nomor 3 tahun 2025 Bapak Ibu mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB, yaitu jalurnya tetap sama ya. Jalur kita tetap sama, domisili, afirmasi, prestasi dan prestasi. Nah, yang membedakannya sekarang yaitu kalau di jalur afirmasi ya, jalur afirmasi ini Bapak Ibu kita ada yang namanya DTSEN ya. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kalau kemarin kita DTKS, dan ini lebih mudah lagi Bapak Ibu DTSEN ini. DTSEN ini tinggal diinput aja ya, diinput ini maka mereka akan muncul apakah mereka masuk dari 1 sampai 4. Jadi kategori rentang miskin itu di 1 sampai 5. Karena dia cuma desa 1 atau 2, tapi tidak mendapat bantuan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dia masuk di desa 1 sampai 4. Itu kok peraturan enggak. Aturannya kemarin itu. Karena kategori 1 sampai 4 itu udah yang itu sangat miskin, tentang miskin. Nah, yang itu yang dimasukin. Jadi mau dia nggak dapat apa yang embel-embel terakhir tadi nggak ada masalah. Ya, yang penting pada saat datanya dia sudah masuk desa 1, ya udah dia berarti berhak untuk di jalur afirmasi. Beda. Karena ini sudah yang nasional ini DTSEN ini ya. Untuk daya tampungnya Bapak Ibu, daya tampungnya afirmasi kita 25%, domisili 40%, mutasi kayak biasa masih 5%, kemudian prestasi itu 30%. Nah, prestasi ini yang butuh kita kesepakatan kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu kalau kita tinjau prestasi ini sekarang, yang pertama perubahannya adalah kita tidak melihat ya. Jadi prestasi itu hanya akademik dan non akademik. Akademik gitu ya, melihat nilai TKA, non akademik ialah kita melihat sertifikat sainsnya ya, ataupun yang di non akademiknya. Bapak Ibu, yang jadi permasalahan kita ini adalah apakah sekarang misalnya Pak Dwi TKA cuma 60, tapi dia ada prestasi non akademik misalnya, dia juara 3 misalnya, kota ini kan 45, berapa jadi? Yang pintar tadi cuma 85, yang ini sudah 105 gitu. Nah, kalah lah yang si pintar ini tadi. Tapi kalau kita baca di sini dari ini, panitia SPMB dapat menyusun data, berarti masih ada kebijakan otonomi kita sekolah. Inilah yang saya ingin kumpulkan Bapak Ibu. Bagaimana bagusnya agar anak yang tadi benar-benar pintar itu tidak kalah saingan dengan yang pintar ini. Mau kita apakan? Apakah kita buat proporsi persen masing-masing, TKA berapa persen? Kita lihat, kita masukin TKA misal 20% ya, baik kita lihat dari TKA misalnya, atau yang dikumulatifkan cuma berapa persen? Gimana nih nanti? Itu ya Bapak Ibu ya, itu kita catat, kita simpan dulu, nanti kita baru diskusi. Itu yang paling penting. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa sekolah kita Bapak Ibu alhamdulillah kemarin berkat perjuangan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, mereka memediasi kita lagi dengan BPNP yang mulanya tadi BPNP tidak menyetujui. Kemarin dengan melihat data Dapodik ya, berapa jumlah kelas kita, berapa rombel kita di sana, maka kita kemarin disetujuin 9 kelas. Jadi kita ada 9 kelas dengan jumlah muridnya tapi dikurangin jadi 36 ya. Jadi kita 36 siswa, 9 rombel. Itulah bayangannya, kalau 36 kali 9 berarti kita minimum berapa? 324. Kemarin tahun lalu kita berapa? 320 buang 2 kan? Alhamdulillah, semoga kita lebih tenang lagi yang tahun ini. Nah, silakan Bapak Ibu, itu paparan dari saya mengenai juknis dari SPMB berdasarkan kemarin keputusan dari
wali kota dan kebijakan juga dari Dinas Pendidikan Kota. Sekarang kita buka forum diskusi silakan. Jadi kalau dia yang baru, kakak baru hilang, minta surat keterangan aja, minta surat keterangan dari lurah kek atau dari camat, minta surat keterangan dari lurah atau camat ya, boleh. Nah, lebih lagi ya tempatnya nian itu ya. Nah, kendalanya apa lagi kalau kakak ini? Iya benar. Kalau nggak ada nama orang tua nggak bisa. Iya, iya. Nggak boleh. Dari 224. Berapa orang? 224 kali 30%. Berapa bulan ke bulan ini? 97 orang. 97 ya? Total berapa? 324 deh. Kita kan muridnya 324 kota murid 324. Terus apa lagi? Habis prestasi. Nah ya, baru kita ke prestasi ya. Jadi gimana nih prestasi tadi? Kuotanya berapa dulu? 30% ya? Berarti 30 dari Ya, kuotanya 30% 24, ya? benar. Gak bisa Pak ini, kali ini pasti akan bisa prestasi ini terpenuhi. Karena dia hanya melihat TKA di ranking. Mau dia nilai 20, mau dia nilai 30. Kalau kemarin sulit tetap kita peringkatinya sesuai dengan kuota kita tadi 97 orang Bapak Ibu. Nah jadi tadi kita mau kesepakatan ini tadi. Kata saya tadi kalau anak TKA 85, Bapak Ibu bayangkan Pak. Kalau anak udah nilai 85 tuh dia yang bagus tuh udah susah nyari 80 aja susah nyari ya kan. Untuk sekarang ini maka dia akan kalah dengan anak yang nilainya tadi 60 ditambah 45 tadi 105. Nah apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan anak yang pintar ini tadi? Nah, Kalau kecil ini ya kalau nggak di sini, nggak tuh di depan sekali ya. Satunya lagi berapa? Oh, besar banget orang itu. Ini sudah bawa anak ini kan? orangnya mau kali berapa nih? Ini berapa? Ini 2 kali. Oh, udah nggak apa-apa. 2 kali 3 nih, Pak. 2 kali 3 aja lah Pak.